Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para kiai, para istadid, para sepuh dan binispuh, para hadirin hadirat, khususnya kepada guru kita bersama Amunai Kiai Haji Lutfi Basori. Semoga Allah melancarkan rezeki beliau, semoga Allah memperpanjang umur beliau, dan semoga Allah mempermudah jalan dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul, sehingga kita bisa menyambung tali silaturahim di dalam majlis yang penuh barakah ini. Kalau kita sudah dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan sama Allah untuk bersyukur. Bagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat Tuhanmu, nyatakanlah dengan bersyukur. Bagaimana caranya kita bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala? Caranya dengan kita menggunakan dengan hal-hal yang baik, seperti menghadiri majelis, seperti mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya yang kedua yakni dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari kiamat nanti bisa mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyurul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya ingin membacakan sebuah hadis yang saya nukil dari kitab Fathul Qarib Al-Mujib, karangan Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki. Di dalam kitab beliau disebutkan, wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Yang artinya, dan dari Sayyidina Ali radhiyallahu amin, qala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhilu, orang yang bakhil itu, man dzukirtu, orang yang disebutkan namaku, ingdahu di sisinya, falam yusalli alayya, akan tetapi orang yang di sisinya itu tidak bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semisal di dalam majelis ini saya mengucapkan sallu ala Nabi Muhammad, kemudian di dalam majelis ini tidak ada yang menjawab, maka orang di dalam majelis ini dikatakan bakhil kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang yang bakhil itu akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala, dan akan dekat dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan jauh dari surganya Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan api neraka.
Jadi kalau kita bakhil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Akan tetapi sebaliknya, kalau orang itu dermawan, kalau orang itu bersolawat kepada Nabi Muhammad saat disebutkan namanya, maka orang itu akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, as-sagiyyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan surga dan dekat dengan manusia, kan tetapi jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwasanya seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diciptakan sama Allah, maka alam semesta ini tidak ada. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu afla. Seandainya bukan karena kamu wahai Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Jadi kita harus bersyukur atas kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sangat dermawan, adalah nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada hadis Anas radhiyallahu an, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas wa asda'an nas. Yang artinya dari sahabat Abdullah bin Anas berkata, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat baik, adalah manusia yang sangat dermawan, dan adalah manusia yang sangat berani. Dari sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dermawan. Dan kalau kita bersolawat kepada Nabi satu kali itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepada kita 10 kali, alias akan memberikan rahmat kepada kita 10. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra. Yang artinya barang siapa yang solawat atasku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat atasnya 10 kali. Yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala bersolawat 10 kali, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 rahmat kepada kita, akan menghapuskan 10 dosa pada kita, dan akan mengangkat 10 derajat. Ya, jadi kita kalau bersolawat 1 kali saja kita dikasih 10 rahmat. Apalagi kita bersolawat 10 kali, kita akan dikasih 100 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita menghadiri majelis ini, mendengarkan ilmu yang sedikit ini, kita bisa beristiqomah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, mohon maafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.